Halo teman-teman semuanya, sekarang tanggal 22 Maret, hari Jumat, jam 9:23 pagi di New York. Kita bertemu kembali di kuliah spiritual, dan di video kali ini saya akan membahas materi yang sangat-sangat luar biasa. Materi ini seharusnya akan saya buat untuk teman-teman yang sudah daftar di email ya, untuk ikut kelas manifestasi. Tapi saya putuskan ya udahlah supaya kita bisa sama-sama belajar. Saya akan sharingkan ini adalah sebuah rahasia yang sangat krusial dalam menentukan manifestasi. Ya, oke, tanpa berpanjang lebar lagi, mari kita akan segera mulai pembahasan kita. Jadi di tanggal 20 Maret saya membuat postingan ini. Ya, kebetulan saya mendapatkan gambar ini. I want to become so financially stable that God use my pockets to bless others. Saya mau menjadi orang dengan kondisi finansial yang stabil, bukan kaya raya ya, bukan super duper kaya, bukan jadi sultan, bukan jadi orang yang top markotop, bukan, tapi cukup finansial stabil aja. Ya, artinya finansial stabil itu nggak kekurangan, nggak berlebihan. Jangan sampai kekurangan juga, ya kan? Tapi juga tidak usah perlu berlebihan, enggak. Tapi perhatikan di sini, ya. Sehingga, kenapa kok saya ingin finansial stabil? Sehingga Tuhan bisa menggunakan kantong saya, menggunakan uang saya, menggunakan dompet saya, menggunakan penghasilan yang saya lakukan untuk memberkati orang lain, untuk membuat hidup orang lain jadi lebih mudah, untuk membantu sesamanya yang sedang kekurangan misalkan. Dan Anda lihat di gambar ini, ya, ada seorang yang muda, ya, sukses kelihatannya ya, tapi kemudian dia mengeluarkan uang dari kantongnya, dia membantu orang atau pengemis yang ada di pinggir jalan, ya. Nah, lalu kemudian saya buat tulisan di sini. Saya tulisnya seperti ini adalah duta semesta, ya. Nah, ini ya konsep tentang duta semesta. Oke, silakan Anda baca sendiri bagaimana kisahnya itu, karena saya di sini akan melanjutkan dari pembahasan dari tulisan ini. Bukan menceritakan ulang apa yang sudah terjadi di tulisan ini. Bagi teman-teman yang belum daftar di Practical Ho'oponopono, silakan daftar. Linknya ada di kolom deskripsi ya. Jadi di kolom deskripsi setiap kali saya bikin konten selalu akan saya taruh linknya untuk masuk ke dalam grup kesayangan kita ini, yaitu namanya Practical Ho'oponopono. Setiap hari saya akan tulis tulisan di sini, ide-ide saya, ya, inspirasi, insight yang semuanya spontan. Bahkan saya sendiri pun juga nggak tahu hari ini mau nulis apa. Ya, itu namanya belajar spiritual. Namanya belajar spiritual itu bukan predictable. Belajar spiritual itu harus banyak spontan. Demikian kalau Anda ikut kelas premium di hari Sabtu, ya, kita punya live meeting khusus untuk kelas premium. Kita meeting bisa lewat Zoom, kita bisa diskusi tanpa sensor, ya. Dan di dalam diskusi itu Anda tidak akan pernah tahu dapat hadiah apa dari semesta. Bahkan saya pun juga nggak tahu. Jadi kita nggak pernah tahu apa yang akan kita omongkan Sabtu ini, Sabtu depan. Nggak ada plan, semuanya nggak ada plan. Mengalir saja. Nah, ini ide yang sangat bagus karena saya ingin mengajarkan pada teman-teman semua. Ya, memang ini tidak biasa ya, bahwa dalam di dunia spiritual itu kamu harus bisa menerima ketidakpastian. Kamu harus terbiasa untuk materi yang mengalir. Ya, karena hidup pun juga demikian. Kalau kamu sekarang tidak terbiasa dengan itu, maka kamu akan sering crash dengan hidup karena kamu berpikir hari ini harus ini, semua terjadi sesuai dengan apa yang saya mau. Semua terjadi sesuai dengan apa yang saya plan. Semua terjadi sesuai dengan apa yang saya prediksikan. Ya, hidup tidak demikian. Karena itu, kalau kita memang benar-benar ingin praktek spiritual, ya, belajar yang sebenarnya bukan cuma berteori, prakteknya juga, maka kamu harus terbiasa dengan materi-materi yang mengalir, ya, seperti yang salah satunya yang saya tulis di setiap harinya di Facebook ini. Jadi setiap hari saya menulis, nggak pernah tahu mau nulis apa, nggak pernah tahu. Ya, oke, lanjut teman-teman, mari kita ke materi. Kita akan bahas sedikit tentang duta semesta dan kita akan membahas belajar dari tulisan itu. Oke? Nah, begini, ketika saya pertama kali mengenalkan konsep finansial di dalam kelas spiritual, ya ini kan dunia spiritual, oke? Kita akan ngomong spiritual, seolah-olah seperti
belajar spiritual tuh Pak, jangan ngomong finansial, nggak nyambung. Seolah-olah spiritual tuh anti sama finansial, gitu kan? Ya, gini. Ya, saya pada saat itu tetap ngotot, ya, meskipun kelas finansial saya sepi ya. Jadi saya tetap ngotot mengatakan bahwa nomor 1 dan nomor 2 ini adalah satu paket yang tidak bisa terpisahkan. Artinya begini, kalau sekarang Anda finansialnya amburadul, ya nggak karu-karuan, bagaimana caranya Anda bisa belajar spiritual? Nggak mungkin. Ya, orang itu akan berbicara apa? Moral, misalkan ya, nilai-nilai luhur, budi pekerti, ajaran agama, dan segala macam. Itu semua akan lebih enak, lebih baik ketika finansial kamu baik-baik saja. Saya tidak ngomong finansial kamu berlebihan, enggak. Tapi yang penting jangan kekurangan. Oke? Kalau sekarang kondisinya kekurangan, maka menerapkan moral ini jadi jauh lebih sulit. Jauh lebih sulit dibandingkan dengan kalau kondisi finansial kamu jadi lebih baik. Belajar spiritual atau punya pemahaman yang mendalam tentang spiritual akan jauh lebih sulit ketika kondisi finansial kamu gak karu-karuan. Ya, kenapa? Karena belajar spiritual ini perlu energi. Ya, belajar spiritual perlu energi, perlu atensi. Nah, kalau sekarang finansial kamu gak karu-karuan, maka energimu akan habis menuju ke sini. Betul apa betul? Ya, jadi energi, atensi itu mengalir ke tempat yang salah. Ya, kalau ada satu hal yang salah, ya disitulah energi akan mengalir. Disitulah energi akan memberikan atensi. Sehingga yang tersisa di sini menjadi semakin sedikit. Kamu belajar spiritual sudah gak punya energi lagi, udah capek semua. Karena tiap hari cuma mikirin finansial. Oke? Ya, karena itu finansialmu harus benar dulu. Finansialnya ini harus dibenerin. Lah sayangnya belajar finansial itu, teman-teman, gak bisa langsung ujuk-ujuk bisa. Gak bisa. Gak bisa belajar finansial bermodalkan meditasi, law of attraction, pencerahan diri. Gak bisa. Ini adalah sebuah skill yang harus kita pelajarin, ada prosesnya. Gak pernah berhenti belajar. Terus. Gak ada jalur pintasnya. Jadi kita setiap hari belajar terus begitu. Ya, ini ada dunia finansial. Gak ada langsung ujuk-ujuk orang lahir langsung jago finansial. Gak ada. Meskipun kamu anaknya orang kaya sekalipun, kalau tidak dibekali oleh pengetahuan finansial, ya gak karu-karuan. Ya, Anda pernah dengar ada keluarga itu biasanya kata generasi ketiga hancur. Ya, jadi generasi pertama merintis, ya. Generasi kedua, wah makin merintis makin top. Generasi ketiga sudah makin tempe, ya. Generasi ketiga malah sudah jadi hancur. Dan akhirnya apa? Sejak kecil sudah dimanja, ya generasi keempat makin hancur, lama-lama habis. Ya. Kenapa? Karena tidak dibekali oleh pengetahuan finansial. Dari lahir sudah biasa buang-buang uang. Ya nggak terbiasa untuk manage uang, ya uang berapapun kalau kamu buang ya habis. Kamu nggak tahu caranya menumbuhkan uang, nggak tahu caranya cari uang. Kalau kurang uang tinggal minta orang tua yang kaya raya. Maka apa terjadi? Ya habis. Uang seberapapun kalau kamu nggak tahu tumbuhkan ya habis. Ya kamu misalkan menang lotre, wah saya menang lotre 100 juta US dollar misalkan. Yes. US dollar 100 juta. Biasa di rekening cuma isinya 100 dolar, 200 dolar. Tiba-tiba dikasih uang 100 juta dolar. Wush, kalau kali 15.000 berapa tuh? Ya, banyak. Oh, keren banyak. Kamu kira dengan pegang uang 100 juta nggak bisa miskin gitu? Ya, kalau kamu nggak tahu cara menumbuhkannya, ya apa yang terjadi? Ya 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian, 0 bahkan masih tambah utang. Kenapa? Sumber cuma satu, karena dia tidak mengerti tentang finansial. Oke, kita akan bahas banyak tentang finansial. Saya sudah kasih tempat ya. Ya, memang kadang-kadang saya juga uploadnya juga kurang rutin ya, tapi saya akan usahakan terus upload. Ini sudah ada di Wealth Mastery. Sekali lagi, linknya ada di kolom deskripsi. Anda bisa ngikutin, bisa subscribe. Kalau memang materinya bagus ya, Anda bisa like di financial di sini. Anda juga boleh tanya jawab, bahkan ada kelas live-nya juga. Saya rencana minggu depan ini akan live kuliah spiritual dan Wealth Mastery. Rencananya begitu ya. Woi, seru nih. Oke. Nah, ini saya cuma bicara tentang
part-partnya. Sekarang saya akan bicara secara keseluruhannya. Ya, secara keseluruhan. Nah, mari kita lihat sekarang. Jadi, idealnya adalah finansial kamu diperbaiki dulu. Baik-baik saja. Nah, kalau kita lihat sekarang, goal kita, ya, ini berkaitan dengan finansial. Agar finansial kita membaik, kan benar. Kebanyakan goal kita lah. Ya, ada goal tentang kesehatan, tentang family, dan segala macam. Kebanyakan goal kita itu tentang finansial. Supaya ini jadi baik. Karena kalau finansial ini membaik, ini merembet ke segala sektor yang lain. Ya, demikian juga sebaliknya. Kalau finansial kamu berantakan, ya maka keluarga kamu bisa berantakan. Betul ya? Maka kesehatan kamu juga bisa berantakan. Mungkin kesehatan mental juga berantakan dan segala macam. Moral kamu pun juga berantakan. Tapi kalau finansial ini membaik, maka semuanya jadi membaik. Jadi tips nomor 1, kalau mau buat goal, paling gampang perbaiki finansial. Ya, paling gampang nih. Oke? Nah, sekarang namanya buat goal, kita mesti tahu kenapa atau apa yang akan kamu lakukan kalau goal finansial tercapai. Ya, ini yang paling penting untuk kita lakukan. Nah, disinilah teman-teman peran dari duta semesta itu. Ya, jadilah duta semesta. Duta semesta artinya partner dari semesta. Jadi kita menganggap semesta sebagai partner. Namanya partner harus win. Penting sekali. Catat, ini pernah dibahas di kelas premium. Yap, di dalam meeting. Kita membahas tentang duta semesta. Jadi kita berpartner dengan semesta. Namanya duta semesta. Artinya harus win-win. Oke? Paham ya? Nah, sekarang saya tanya. Supaya kita berpartner, maka kita harus tahu apa kepentingan partner kita. Betul? Ya, jadi kalau misalkan saya berpartner nih, ya, saya berpartner ini A, ini deh dengan B. A dan B ingin berpartner bisnis. Maka syaratnya harus win-win. Nah, di balik partner ini harus ada kepentingan. Oke? Apa keuntungan bagi A? Kenapa mesti kerjasama dengan B? Apa keuntungan bagi B? Kenapa mesti kerjasama dengan A? Paham? Oke. Misalkan contoh sekarang, ya, kita A dan B berpartner untuk membuka restoran, misalkan. Oke, partner ya, harus win-win. Oke, A mau kerjasama dengan B. Kenapa A mau kerjasama dengan B? Karena B sudah punya pengalaman. Ya, mungkin sudah 10 tahun buka restoran, sukses selalu. Ini jam terbangnya tinggi. Kenapa B mau sama A? Karena A punya uang. Perhatikan, sama-sama menguntungkan, betul? Sama-sama win-win. Ya, ini yang disebut dengan win-win. Everybody win. Itu namanya partner. Perhatikan ya. Ya, A nggak punya pengalaman. Ya, jadi A kalau suruh buka sendiri, waduh, gue nggak pernah kerja restoran sebelumnya. Gue nggak ngerti caranya buka restoran bagaimana, apa yang diurus, pajak-pajaknya bagaimana, milih tanah, milih lokasi di mana, nanti jualannya bagaimana, nggak tahu semuanya. Yang sedangkan B tahu, ya, tetapi B nggak punya, yang A punya. Ya, jadi A minus skill, B punya. B minus uang. Yes, B bilang, gua memang punya jam terbang tinggi, tapi sekarang gua lagi gak punya duit. Namanya buka usaha perlu modal. Ya, gua perlu orang yang bisa memenuhi apa yang saya tidak punya. Apa yang dia tidak punya? Uang. Oh, A punya. Ya udah, kalau gitu mari kita berpartner. Win-win. Everybody win. Sehingga kalau restorannya jalan, B untung, A juga untung. Ini namanya partner. Oke, paham ya? Nah, sekarang kalau kita sekarang berpartner dengan semesta, itu kita sebut dengan duta semesta. Kalau sekarang kita berpartner, oke, ini Irwan, kan? Ini Irwan berpartner dengan semesta. Ingat, semesta. Kenapa Irwan mesti berpartner dengan semesta? Karena semesta punya semuanya.
Ya, semesta punya semua yang dibutuhkan oleh Irwan. Apa yang dibutuhkan oleh Irwan? Misal, Irwan tadi punya goal. Ya, ini goalnya Irwan. Oke? Goalnya Irwan adalah finansial. Tadi kita ngomong finansial contohnya ya. Oke, goalnya Irwan finansial. Pertanyaan sederhana, kira-kira semesta punya nggak yang Irwan butuhkan? Sama seperti A dan B tadi. Itu dulu yang paling penting. Ya, jadi kalau kita sekarang mau berpartner, ya, maka pastikan partner kita punya apa yang kita butuhkan. Nah, tadi kalau A membutuhkan pengalaman, B membutuhkan uang. B kerjasama dengan A, karena A dapat tahu pasti apa yang dia butuhkan, A punya. Ya, sementara mari kita lihat Irwan. Kita mulai dari Irwan dulu. Irwan punya goal finansial. Ya, sebut aja jumlahnya berapa. Oke, pertanyaannya sekarang sederhana. Semesta punya nggak yang Irwan butuhkan? Punya. Ya, nah supaya Irwan bisa dapat finansial, Irwan butuh apa lagi? Butuh hoki. Sehingga Irwan bisa at the right time, at the right place. Butuh apa lagi? Butuh kesempatan, opportunity. Ada? Yes. Saya pertanyaannya, Irwan butuh ini. Semesta punya? Punya, betul. Semesta punya ini semua. Semesta punyanya unlimited, betul? Ibaratnya semesta ini adalah orang yang, kalau kamu mau finansial, semesta ini adalah orang yang super duper kayanya Paul Tok Markotop. Ya, receh. Jumlah uang yang diinginkan Irwan sama semesta cuma, aduh, kamu sama seperti ngambil air laut di tengah samudra. Ya, yang kamu cuma minta satu gelas aqua. Ya. Sementara semesta punya satu samudra ya. Bu ambil, ambilan bro sampai mati. Ambilan gak mungkin habis air laut itu kamu ambil. Betul? Jadi semesta ini unlimited punya ya. Pertanyaannya, ini pertanyaan yang harganya 100 miliar rupiah. Pertanyaannya adalah, lalu yang semesta butuh dari Irwan apa? Nah ini loh teman-teman, yang gak pernah orang pikirkan. Karena apa? Karena kamu selalu gak pernah berpikirnya win-win. Kamu hanya berpikir yang penting gua menang. Orang lain lose, gak peduli. Itu kan sama seperti A dan B. Kalau kerjasama gak win-win ya akhirnya akan take advantage. Ya. Tapi kalau orang berpikirnya win-win, maka Irwan menerima sesuatu dari semesta. Oke, semesta bisa memenuhi 1, 2, 3, 4 bisa dipenuhi semua. Lalu kemudian sebagai gantinya apa? Itu namanya orang win-win. Ya, orang yang berpikirnya win-win, in order to get something, you must to lose something. Ini yang selalu saya ajarkan berulang kali. Orang nggak mau, saya nggak mau lose pak. Saya maunya win terus. Kalau bisa ada nggak pak win terus caranya? Wah, susah. Ya, in order to get something, you must to lose something. Oke, artinya apa yang mau dihilangkan dari saya? Apa yang bisa saya lakukan buat kamu? Benar kan? Pakailah prinsip ini terus ketika kita mau bekerja sama dengan orang, ketika kita sudah terlalu banyak ambil advantage on others, maka kita berpikir, what can I do for you? Apa yang bisa saya lakukan? Kamu sudah terlalu baik bagi saya, apa yang bisa saya lakukan? Paham maksudnya? Jangan cuma, saya maunya enak toh, nggak mau dibarter dengan apapun, nggak mau ada yang kurang apapun dari dalam diri saya. Akhirnya nggak win-win. Kalau sudah nggak win-win, maka flow tidak jalan. Apa itu flow? Ini ajarannya Ken Honda, in and out. Ada in, ada out. Kalau mau kamu out terus atau in terus, maka flow nggak jalan. Ya kalau flow sudah nggak jalan, ya sudah stuck udah namanya. Ya semua problem saya berulang kali ambil kelas one on one. Ya kalau Anda mau kontak saya lewat email, ya ada email yang bisa dihubungi. Anda, Pak saya mau ikut kelas one on one misalkan. Itu kita akan sama-sama menyelesaikan kamu punya problem. Situ berulang kali saya ikut kelas, saya mengambil kelas itu ya. Orang konsultasi dengan saya tentang problemnya, masalahnya cuma di flow, in and out. Begitu flow-nya dibenerin, maka semuanya jalan. Bukan saya yang membenarkan, bukan saya yang hebat punya solusi apapun. Enggak,
Begitu flow itu dijalankan, maka orang itu solusinya akan keluar dengan sendirinya. Bisa ngikutin? Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita ngomong about win and win. Oke, Irwan butuh 1, 2, 3, 4. Semesta pasti punya unlimited. Lalu pertanyaannya sekarang, saya bertanya pada semesta, oke, saya menganut prinsip win-win. Oke, semesta bisa memenuhi ini. Oke, saya percaya. 100% percaya. Pertanyaan nomor 2 adalah, apa yang harus saya kasih ke semesta? Semesta butuh apa dari saya? Karena kita mau berpartner. Saya mau jadi dutanya semesta, bukan mau jadi perampok semesta ya gitu. Meskipun yang dirampok kaya raya, gitu kan. Oke. Nah, sekarang kalau sekarang Anda sudah tahu bahwa harus ada yang dihilangkan dari Irwan untuk terjadi deal, terjadi win-win, ya maka pertanyaannya, semesta ini butuh apa dari Irwan? Orang dia sudah punya segalanya, orang sudah punya unlimited, apa yang tidak dipunyai semesta? Yang Irwan punya. Oke. Langsung aja saya jawab ya, teman-teman, langsung saya jawab. Yang tidak dimiliki semesta yang Irwan punya adalah materi. Betul. Ya, materi. What? Maksudnya apa materi? Ya, artinya ya, kalau semesta ingin membuat dunia jadi lebih baik, maka dia butuh namanya perpanjangan tangan. Semesta ingin menciptakan AI. Gak bisa ujuk-ujuk langsung boom, AI datang. Gak bisa. Dia harus punya perpanjangan tangan lewat duta-dutanya. Lewat manusia. Paham maksudnya? Semesta ingin lihat, kelihatannya dunia akan lebih baik kalau ada laptop misalkan. Karena laptop bisa melakukan research, nanti laptop bisa pakai buat desain dan segala macam. Maka semesta harus perlu orang untuk menciptakan laptop. Mengarahkan menuju ke laptop. Nggak bisa ujuk-ujuk, butuh laptop ya? Nyoh, gua kasih nih. Tiba-tiba turun laptop dari langit. Ini loh, laptop speknya luar biasa guys. Turun langsung dari langit. Nggak bisa. Itu kan cerita halu. Betul? Supaya laptop ada, dari tidak ada menjadi ada, dia perlu perpanjangan tangan manusia. Itulah yang Irwan punya. Karena Irwan kebetulan adalah manusia. Masih berstatus manusia, belum mati. Kebetulan dia masih berstatus sebagai manusia. Sehingga kalau semesta ingin berkarya, dia perlu manusia untuk membuat lebih baik. Entah membuat manusia lebih baik atau membuat alam lebih baik. Maka harus ada penggeraknya. Harus ada yang mau digerakkan. Sehingga semesta bisa berkarya melalui Irwan. Menjadi perpanjangan tangan semesta melalui. Oke. Paham ya? Nah sekarang. Namanya semesta ini polanya adalah orang banyak. Polanya adalah sosial teman-teman. Yang banyak, luas. Dunia juga luas. Jadi polanya ini adalah wide, lebar. Menjadi perpanjangan, membantu banyak orang. Ya kan? Bantu banyak orang. Nah, dari sini Anda sudah mulai mendapatkan idenya. Ya. Idenya adalah ketika Anda sekarang membuat manifestasi, ya. Kalau Anda ingin manifestasi, gak peduli apapun yang kamu inginkan dalam manifestasimu. Oke. Maka jangan lupa, bukan cuma sekedar buat goal apa yang saya inginkan, tapi juga buat note apa yang mau saya lakukan atau apa yang saya hilangkan. Goal adalah ini apa yang mau saya dapatkan. Tapi apa yang mau saya hilangkan juga saya siapkan di sini. Ya. Karena itu selalu ditanya, goal kamu, oke, saya ingin punya duit rupiah 10 miliar Pak. Misalkan ya, contoh ya. Gak cukup cuma sampai di sini. Oke,
Kalau seandainya uang 10 miliar itu ada sekarang, lalu kamu mau apain dengan uang itu? Ingat ya, kamu nggak pernah mencapai ini. Namanya goal berarti pasti nggak ada. Kamu belum pernah mencapai 10 miliar. Apa yang akan kamu lakukan? Oh, saya akan beli jet tempur, Pak. Oh, saya akan beli mobil mewah. Oh, saya akan bikin konten, Pak. Pamer-pamer kekayaan. Supaya orang makin suka dengan saya. Saya akan cari istri sebanyak-banyaknya, Pak. Oh, saya akan beli batu-batuan. Saya tempel semua ke jari saya. Supaya semua orang suka dengan saya. Jadi nanti saya bisa punya banyak cewek, Pak. Wah, dan segala macam. Isinya cuma saya. Betul? Saya mau ini saya. Cuma keuntungan semuanya buat saya. Punya rumah besar, punya mobil besar, keliling dunia. Kemana saya. Ya? Oke? Nah, pertanyaan sederhana, apakah goal ini adalah goal yang bersifat win-win? Apakah kamu membuat goal ini sebagai duta semesta? No. Kenapa no? Karena you only think about yourself. Kamu hanya mikirin dirimu sendiri. Gak mikirin orang lain. Oke? Ya, ini kan berbeda dengan kalau saya buat goal. Kalau seandainya saya mencapai uang sekian, 10 miliar, maka ya saya akan bangun rumah makan gratis buat orang yang nggak mampu makan, sehingga bisa mengurangi kelaparan. Siapapun boleh makan gratis di tempat saya. Saya bangun rumah makan ini dengan kondisi yang sangat layak, ya, bersih, semuanya berkualitas. Bukan makan gratis semurah-murahnya makanan sampah dijual. Ya, no, enggak. Saya akan bangun rumah makan gratis sehingga semua orang bisa berguna. Saya akan gunakan. Kenapa kok 10 miliar? Karena saya sudah ngitung. Jadi 10 miliar ini nantinya akan saya putar ke saham, ya, sehingga uang ini akan terus bertumbuh. Ya, saya akan kembangkan. Setiap bulan saya bisa dapat return 10%, dan setiap 10 miliarnya akan saya tumbuhkan. Dengan 10% 10 miliar, berarti saya setiap bulan dapat 1 miliar tanpa kehilangan dari induknya. Bukan 10 miliar dibangunkan rumah makan gratis, yo habis. Setelah 10 miliar habis, terus saya ngapain? Enggak. Tapi 10 miliarnya saya jadikan modal, ya, dengan skill yang saya punya, saya bangun dengan return 10% per bulan, saya bangunkan rumah makan gratis. Setelah ini jalan 1, saya akan buka 2, untuk melayani lebih banyak orang, saya akan buka 3, melayani lebih banyak orang lagi, 4, dan segala macam. Dari mana dapat makannya? Dapatnya dari warung-warung sekitar. Jadi saya nggak masak sendiri, saya berpartner dengan warung-warung, sehingga warung yang jualan di sini pun juga dapat rezeki yang sama. Jadi warung-warung saya bagi dengan rata, lalu kemudian saya ambil makanannya, saya bukakan rumah makan gratis. Sehingga orang-orang yang nggak bisa makan gratis, yang kelaparan, bisa makan gratis di tempat saya dengan sangat layak. Itu adalah plan saya untuk berangkat 10 miliar. Duta semesta bukan? Yes. Mobilnya? Ya mobil saya tetap cuma Avanza aja udah cukup. Saya tidak kepingin punya. Yang penting saya punya. Layak. Nah, perhatikan. Ini yang saya minta adalah hal yang polanya ke sini. Oke? Saya nggak minta uang 1 triliun. Nanti supaya bisa gitu. Karena plannya nggak ada. 1 triliun, kalau saya punya uang 1 triliun mau dibuat apa? Wah, belum ada plannya. Perhatikan ya. Jadi saya cara memintanya bukan dengan cara ya cuma sekedar kepingin, lalu kamu nggak tahu artinya 10 miliar apa enggak. Tapi perhatikan, sudah mulai ada konsepnya. Ibaratnya saya mau ajak kerjasama semesta ini, saya udah riset dulu 10M ini seberapa gede, lalu saya mau ngelolanya bagaimana, saya sudah riset dulu. Sehingga ketika saya meminta di manifestasi ini, saya sudah dalam kondisi sudah siap tempur. Ibaratnya saya sudah melayakkan diri saya sudah melakukan riset, saya sudah tahu apa yang saya lakukan, dan saya punya konsep seperti ini. Saya lempar konsep ini ke semesta. Apakah semesta akan mendukung saya atau tidak? Ya tahu. Ya tapi yang penting saya sudah lempar, tapi saya buat perjanjian. Oke, saya akan tulis ini perjanjian. Kalau saya sudah mencapai 10 miliar, ini yang akan saya lakukan. Ini semesta, ini rencana saya. That's it. Beda kan dengan cuma aduh saya butuh ini, saya pengen ini, saya mau ini. Oke, setelah kamu punya uang nanti saya pakai buat ini, saya mau keluar negeri, saya mau beli mobil mewah, saya mau beli gedung, saya mau beli baru mulai aja, ya ibaratnya kamu bikin proposal, betul ya? Baru mulai aja proposalmu sudah kayak begitu. Ya kalau saya jadi semesta juga gak mau.
Betul? Ya, namanya orang buat proposal bisnis, Anda harus buat itu sedetail mungkin dan Anda sudah praktek dulu. Sudah riset dulu. Bukan modal turun baru Anda riset, kan riset dulu. Kamu mau diapain? Kan boleh aja punya impian apapun. Benar. Ya, bisa dipahami ya. Inilah yang membuat kelas manifestasi saya berbeda, teman-teman. Lagi dirancang kelasnya, sekarang belum bisa saya omongkan, tapi nanti kelas manifestasi saya hanya akan saya umumkan lewat email. Karena itu kalau Anda belum daftar emailnya, silakan Anda daftar di kelas.irwanhiro@gmail.com. Nanti ada di link deskripsi ya, di gmail.com. Karena kalau Anda tidak daftar di sini, tulis ya, minat kelas manifestasi. Ya, jadi kalau Anda nggak daftar, ya saya nggak kasih informasi di tempat luar karena kita mau bikin kelas yang sangat-sangat limited. Jadi kurang lebih cara belajarnya ada seperti ini. Jadi kita membuat sebuah manifestasi dengan konsep yang baru, bukan yang itu diulang-ulang terus. Ya, kita akan belajar kenapa orang gagal manifestasi. Ya karena kamu tidak berpartner dengan semesta. Boleh kan? Ya, kita buat semesta sebagai partner. Jangan cuma mau menangnya sendiri. Ya kan. Jadi kita mau coba buat konsep seperti ini, kita buat sebuah goal, bukan cuma membuat goal, kita membuat proposal seperti ini. Ya, ada proposalnya. Dan sebelum kita buat proposal, kita riset dulu. Oke, lu maunya apa sih? Oh, gue pengen punya uang 10M. Oke, 10M itu sebesar apa? Terus apa yang akan kamu lakukan? Oh, saya akan bangun rumah makan gratis. Supaya bisa bangun rumah makan gratis, berapa uang yang dibutuhkan? Kamu bangun di mana? Tempatnya di mana? Itu kita sudah kalkulasi dulu. Itu menandakan kita serius. Itulah bedanya antara orang yang niat dengan orang yang cuma kepingin. Kebanyakan orang cuma sampai di level ini. Saya akan ajak Anda naik kelas. Bukan cuma ingin, tapi niat untuk memperjuangkan mimpimu. Membuat proposal seperti ini antara kamu dengan semesta. Belum tentu disetujui, tapi kalau kamu disetujui, maka kamu akan jadi duta semesta. Kelihatan dari action yang kita ambil. Kita akan dimudahkan. Kamu akan menjadi namanya duta semesta. Begitu kamu menjadi duta semesta, maka kamu akan mendapatkan flow, mendapatkan dukungan. Boom. At the right time, at the right place. Tiba-tiba kamu bisa ketemu A, ketemu B, ketemu C. Dan terus kamu akan ditumbuhkan, didorong oleh kekuatan semesta yang kamu gak akan pernah bisa bayangkan. Sampai akhirnya, ya impian kamu akan tercapai. Ya. Dari sini kita mulai dari bangun fondasinya, belajar filosofinya, belajar ilmunya dulu, jangan buru-buru. Ya, kita belajar dari kesalahan orang, kita bangun, benar-benar kita rancang. Ya, sehingga bukan cuma sekedar ingin ini, ingin itu, tapi kita benar-benar ingin membuat sebuah proposal sama seperti mau kerja sama. Dan prinsipnya adalah win-win. Ini yang paling orang nggak pernah mau. Ya, yang orang nggak pernah mau adalah prinsip ini. Maunya yang penting gua win. Karena berpikir gini, kan semesta udah unlimited, apa yang saya mesti win-win dengan dia? Padahal rumusnya, in order to get something, you must lose something. Padahal rumusnya adalah ini. Ganti pola pikirnya. Kalau pola pikirmu selalu ingin menang sendiri, maka flow-mu gak jalan. Yang penting gua in terus. Maka kamu akan dibalaskan oleh semesta terus. Tapi kalau sekarang kita in and out secara bersamaan, secara balance, itulah yang akan terjadi. Mantap kan? Ya. Nah, silakan sekali lagi teman-teman daftar mumpung kelasnya belum dimulai. Karena kalau nanti dimulai, saya nggak tahu apakah nanti akan ada kelas kedua, kelas ketiga lagi. Kita nggak tahu. Kemungkinan kelasnya di bulan April. Informasinya akan saya share hanya di email. Ya, Anda lihat email, daftarkan email Anda, buka sering-sering buka emailnya. Ini adalah emailnya, daftar di sini kelas.irwanhiro@gmail.com. Tulis minat ikut kelas manifestasi, nanti akan saya kasih video intro sambil menunggu. Ya, thank you. Kita ketemu lagi nanti di kuliah spiritual selanjutnya. Thank you. I love you all. Bye.